Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Kolaborasi mengatasi pengangguran. Sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 menggebuk keras sektor ekonomi, khususnya bidang ketenagakerjaan. Ragam pembatasan kegiatan masyarakat demi menahan laju penularan COVID-19 telah berimbas nyata pada melonjaknya jumlah pengangguran. Keadaan itu menimpa pula Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Lampung menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung periode Agustus 2021 amat memprihatinkan. Pada bulan itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 4,69%. Angka itu naik 0,02% bila dibandingkan dengan posisi Agustus 2020. BPS mencatat sekitar 40.000 penduduk usia kerja di Lampung kehilangan pekerjaan karena terdampak pandemi. Mereka kini masuk barisan pengangguran dan tetap harus melanjutkan hidup dengan berbagai cara demi menafkahi keluarga. Selain itu, sebanyak 33,4 ribu orang lainnya untuk sementara tidak bekerja karena COVID-19. Selain itu, masih ditambah lagi dengan 351,5 ribu pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga karena COVID-19. Tingginya angka pengangguran terbuka sudah semestinya menjadi masalah prioritas untuk diselesaikan. Pasalnya, pengangguran berpotensi melahirkan masalah-masalah sosial ekonomi lain seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, bahkan kriminalitas. Wajar belaka bila masalah pengangguran menjadi hal paling krusial yang mesti mendapatkan atensi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun ini. Dalam kondisi penuh keterbatasan dan tantangan itu, kita layak mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam mengentaskan pengangguran melalui media digital. Melalui Dinas Tenaga Kerja, pemerintah melahirkan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Lampung atau SIGAJAH Lampung. Aplikasi itu digadang mampu mengakselerasi penyerapan tenaga kerja dalam penggunaan layanan berbasis 4.0. SIGAJAH Lampung menjadi wadah pertemuan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja. Upaya yang amat baik ini mesti disertai sosialisasi yang masif dan terus-menerus agar bisa berjalan efektif dan tidak cuma jadi macan kertas. Namun, itu saja tentu belum cukup menjawab masalah besarnya jumlah pengangguran dan tenaga kerja yang terdampak pandemi. Guncangan dunia kerja juga dipengaruhi keputusan pemerintah pusat yang belum terlihat mengeluarkan kebijakan progresif. Misalnya, Bank BUMN yang masih saja menarik dana dari masyarakat, padahal pada saat bersamaan penyaluran kredit tertahan. Dampaknya, pengembangan usaha tersendat hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja, padahal jumlah angkatan kerja terus bertambah. Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata lagi kepada swasta. Dengan begitu, sektor swasta bisa bergerak lebih leluasa menciptakan lapangan kerja atau bahkan menjadi tutor masyarakat dalam berwirausaha. Bukan sebaliknya, malah dijadikan sasaran target penarikan pajak seperti situasi normal. Situasi ini menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan Pemda dan bersinergi dengan dunia usaha untuk menjaga pertumbuhan Lampung. Penyiapan lapangan kerja akan mendorong daya beli, konsumsi, dan berujung pada kenaikan pertumbuhan daerah. Untuk menciptakan lapangan kerja yang paling efektif adalah juga dengan membuka pintu lebar-lebar bagi investor. Inilah momentum yang paling tepat untuk menjadikan Lampung sebagai rumah ramah investor demi mengentaskan pengangguran. Dalam situasi sulit, semua pintu-pintu jalan keluar harus diikhtiarkan untuk dibuka. Kita ingin saat pajeblok corona itu nanti sudah menjadi endemi. Perekonomian kita bisa langsung melesat dan harkat para pencari kerja terangkat.
Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan untuk Tajuk Lampung Pos kali ini Bang? Sorotan Tajuk Lampung Pos kali ini tentang kolaborasi mengatasi pengangguran ya, karena diketahui sekarang memang setelah pasca pandemi memang angka pengangguran sedikit naik 0,45%, 49%. Oke. Jadi itu yang menjadi sorotan. Nah, jadi seperti apa Bang Aan? Berarti sangat parah sekali ya efek dari pandemi ini, naik 0,49% untuk pengangguran di Provinsi Lampung. Nah, seperti apa pengamatan Lampung Pos sendiri di lapangan Bang Aan? Lampung Pos sendiri lihat dari data BPS itu per Agustus kemarin, artinya dua bulan ini bisa dikatakan bahwa kita sedang mulai menggerak lagi ekonomi ya, mudah-mudahan turun nanti di akhir tahun. Tapi per Agustus kemarin itu 40.000 orang kehilangan pekerjaan, 38.000 orang dirumahkan, kan gitu ya. Kemudian ada seratusan ribu orang dikurangi jam kerjanya. Nah itu yang dirumahkan itu mereka oke lah mereka dirumahkan, suatu saat jika akan dipanggil lagi dengan apa namanya perjanjian mereka dengan perusahaannya, apakah dibayar 50%, apa 75%, apa 25% gitu ya. Tapi yang jelas itu sudah sangat mengurangi pendapatan mereka ya. Nah jadi memang itulah apalagi yang memang di PHK, pabriknya berhenti beroperasi karena pandemi atau memang alasan lainnya gitu. Tapi mereka yang jelas 40.000 orang itu di PHK oleh kantornya gitu. Ini kan sangat menyedihkan gitu. Nah, apalagi sekarang pandemi ini sudah mulai menurun, diharapkan memang geliat ekonomi terus naik dan akhirnya bisa dikembalikan lagi mereka ya. Akhirnya semua bisa ya sejahtera kembali dengan pekerjaan mereka. Gitu. Oke, kalau kita melihat grafik memang cukup melandai untuk pandemi COVID-19. Nah, dan juga untuk level PPKM juga sudah semakin menurun. Itu berarti kan memang pergerakan perekonomian mulai bergerak ya, Bang Aan. Nah, tapi bagaimana apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk solusi apa ya bisa dibilang ya untuk pengangguran yang cukup banyak ini gitu, Bang Aan? Nah, itu memang kalau program dari pemerintah pusat itu sih ada beberapa ya, terutama satu kartu prakerja. Kartu prakerja itu adalah bagi mereka yang terkena dirumahkan, PHK segala macam. Oke, ikutlah kartu prakerja itu gitu. Artinya mereka dapat pelatihan baik usaha maupun ikut mau bekerja lagi di segala sektor desain, sektor kerajinan, sektor kuliner itu di program kartu prakerja itu dilaksanakan. Tapi memang terbatas dan memang selain mereka diberi pelatihan, mereka akan diberi uang saku selama mereka mencari pekerjaan atau memulai pekerjaannya gitu ya. Nah kemudian juga ada untuk yang dirumahkan atau ini ada subsidi BSU ya, subsidi bantuan subsidi upah itu ada juga seperti itu. Nah tinggal memang di provinsi di Pemda ini pemerintah daerah, provinsi dan kota itu memang harus mengusahakan. Salah satunya mereka juga menyediakan dana UMKM. UMKM itu adalah misalnya pekerja-pekerja yang memang dirumahkan atau PHK itu mereka membangun UMKM, itulah ada bantuan di sana. Jadi memang sudah ada sebenarnya untuk program-program yang membantu dari naiknya tingkat pengangguran ini. Gitu. Oke Bang Aan, kita akan lanjutkan untuk membahas Tajuk Lampung Pos kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.